Demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu ya. Hidup kita ini diciptakan oleh Tuhan bukan karena sebuah kebetulan. Nah, katakan di kiri kananmu ya, hei engkau ada bukan karena kebetulan. Hei engkau ada bukan karena kebetulan. Pak Lukas, engkau ada bukan karena kebetulan. Pak Jonathan, engkau ada bahkan hidup sampai hari ini bukan karena kebetulan ya. Tapi karena ada rencana Tuhan dengan sisa hidup kita. Ada tujuan Tuhan dengan sisa hidup kita. Kalau tujuan Tuhan sudah selesai ya kita sudah dipanggil pulang menghadap Tuhan Bapak Ibu. Tapi mengapa kita masih bernapas? Mengapa kita masih hidup? Karena ada rencana Tuhan bagi kita. Mengapa kita dilahirkan ke dunia ini? Karena ada rencana Tuhan bagi kita Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita berpikir mungkin kita di dunia ini kebetulan aja kita tiba-tiba lahir. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa sebelum kita dilahirkan Tuhan sudah merencanakan kita dan merancang kehidupan kita semua Bapak Ibu. Ya, contohnya Pak Jonathan ya. Kalau Pak Jonathan datang ada yang pesan pagar, nggak mungkin langsung dibuat ya. Yang pertama adalah digambar dulu ya. Atau gimana? Langsung buat. Digambar dulu modelnya mau seperti apa gitu. Saya beberapa kali di sana ada yang bikin pesan pagar, semua digambarin dulu. Saya maunya begini, ukurannya begini, jelas semua ukurannya. Baru dikerjakan. Tuhan pun juga seperti itu. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan sudah merencanakan kita ya. Kapan kita lahir dan berapa lama kita hidup di bumi ini Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya sangat penting sekali kita mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita. Nah, mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dalam Yeremia pasal 1 ayat yang kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke, terima kasih. Itu ya, Tuhan bilang kepada Nabi Yeremia, bahkan kepada kita semua, bahwa sebelum kita itu ada di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengenal kita. Makanya ketika kita lahir, Tuhan gak kaget melihat kelahiran kita, karena Dia sudah merencanakan kita jauh sebelum kita ada di dalam kandungan ibu kita. Tuhan punya tujuan dan rencana bagi kita semua. Tujuan Tuhan bagi kita berbeda-beda Bapak Ibu ya. Namun tujuannya sama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Bapak Ibu lihat kiri kanan Bapak Ibu, ada nggak yang muka mirip sama? Gak ada nggak yang mirip? Nggak ada Bapak Ibu. Meskipun ada anak kembar, tapi sidik jarinya itu pasti berbeda. Di dunia ini ada kurang lebih 8 miliar orang yang hidup di bumi ini, tapi tidak ada sidik jarinya yang sama satupun, nggak ada. Beda 8 miliar orang yang lahir yang di dunia ini sama, beda sekali sidik jarinya. Bahkan yang sudah meninggal dan akan lahir tidak akan sama sidik jarinya. Kenapa? Karena Tuhan itu unik. Tuhan itu menciptakan kita berbeda ya. Menciptakan kita spesifik ya, dengan tujuannya Tuhan masing-masing dalam kehidupan kita semua. Nah, itu sebabnya kita ada bukan karena kebetulan, karena ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sangat penting sekali kita mengerti tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Kadang-kala kita itu hanya memahami tujuan diri kita sendiri gitu. Kita menentukan jalan hidup kita sesuai dengan tujuan kita sendiri ya. Atau kita menentukan jalan hidup kita sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Tapi Tuhan mau supaya kita itu menentukan hidup kita itu sesuai dengan apa yang Dia mau dalam kehidupan kita. Mengapa Dia menciptakan kita, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita semua ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sore hari ini kita akan belajar ya, bagaimana supaya kita hidup di dalam tujuan Allah ya. Bagaimana supaya kita hidup di dalam tujuan Allah. Kalau Bapak Ibu hidup ini nggak ada tujuan, itu sama dengan Bapak Ibu pergi ke satu tempat tapi tidak tahu tujuannya. Mutar, stop, mutar lagi, stop, ya nggak sampai tujuan dia. Bingung di jalan, mutar lagi, sampai malam pun nggak sampai tujuan ya, karena tidak tahu tujuannya.
Tapi kalau Bapak Ibu tahu tujuan kita jelas, arah kita jelas, Bapak Ibu. Hidup kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan itu memberikan kesempatan kepada kita hidup enggak 2 kali. Ada enggak 2 kali Tuhan beri kesempatan bagi kita? Ya, nanti mati lahir lagi, terus mati lahir lagi. Tidak. Hanya 1 kali aja kita lahir, dan 1 kali kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dan itu kesempatan yang pertama dan tidak akan pernah ada lagi kesempatan yang kedua. Karena kesempatan hanya 1 kali, harus kita pergunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Kalau video itu bisa diulang ya, habis putar ulang lagi dia. Tapi hidup kita nggak bisa diulang ya. Hidup kita lurus 1 kali jalan, nggak akan balik lagi, Bapak Ibu. Itu sebabnya jangan menyia-nyiakan hidupmu, jangan berjalan dalam jalan yang salah. Supaya kita hidup dalam tujuan Allah. Bagaimana supaya kita mengerti tujuan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah melihat kehidupan dari sudut pandang Allah. Jadi melihat kehidupan dari sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Cara kita melihat kehidupan dari sudut pandang Allah itu akan membentuk kehidupan kita. Misalnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pakai kacamata hitam, pasti daun yang hijau dilihat hitam semua ya. Pak Jonathan yang baju putih, oh hitam semua bajunya gitu. Padahal baju putih dia, karena kacamatanya hitam ya. Atau kacamata merah, muka semua orang yang dilihat merah semuanya. Karena kacamatanya merah. Karena cara kita menggunakan cara pandang kita terhadap apapun itu akan membentuk cara pandang kita. Demikian juga dengan kita. Kalau kita melihat kehidupan dengan cara yang salah, maka salahlah kita hidup Bapak Ibu di dunia ini, Bapak Ibu. Makanya sangat penting kita mengerti apa sih cara Tuhan memandang kehidupan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Ya. Oke, yang pertama, cara Allah memandang kehidupan dengan cara kita memandang kehidupan itu berbeda ya. Yang pertama, Allah selalu memandang kehidupan itu sebagai sesuatu yang kekal, tapi manusia itu sebagai sesuatu yang sementara, Bapak Ibu. Ya. Allah itu membentuk kehidupan kita bukan untuk lahir terus meninggal habis, Bapak Ibu. Tapi ada kehidupan yang jauh lebih daripada itu ya. Ketika kita meninggal ada kehidupan yang kekal, yang masih terus berjalan sampai selama-lamanya. Itu kehidupan yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Makanya ada perbedaan ya antara manusia dan binatang, Bapak Ibu. Kalau kucing atau anjing mati ya habis, Bapak Ibu, dikubur langsung masuk tanah ya selesai. Tapi manusia tidak. Karena manusia memiliki tubuh, jiwa dan roh ya. Tubuh kita akan mati, akan kembali kepada tanah kata Alkitab. Tapi roh kita akan kembali kepada Tuhan ya. Roh kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya, ya. Sehingga ketika Tuhan menciptakan kita itu sebenarnya kekal ya, tidak akan lenyap ya. Hanya kalau kita meninggal ya tubuh kita akan kembali kepada tanah, tapi roh kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya, ya. Tapi manusia ya berbeda ya, pokoknya hidup ya cari uang, makan, tidur, ya habis itu ya nggak tahu hidupnya mau gimana, penting happy aja. Rata-rata orang memandang kehidupan seperti itu. Kalau kita memandang kehidupan bahwa hidup ini hanya makan tidur, hidup ini hanya cari uang aja, terus kita mati terus habis, ya itu cara pandang yang salah, Bapak Ibu ya. Makanya hidup kita itu nggak benar ya. Kita nggak cari Tuhan, kita hanya cari uang ya. Kita cari hidup yang sementara aja, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu ketahuilah firman Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu bukan hanya di bumi ini aja, Bapak Ibu ya. Bahkan ketika kita dipanggil oleh Tuhan ya, ada kehidupan yang masih terus berjalan, Bapak Ibu ya, yaitu kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Kalau dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 dikatakan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat mengulangi pekerjaan yang dilakukan Allah awal sampai akhir. Ya. Kita tadi mengatakan bahwa ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya dan menaruh kekekalan dalam hati mereka. Kalau Bapak Ibu baca kitab Pengkhotbah ini, kitab Pengkhotbah itu ditulis oleh Raja Salomo ya.
Di sana Salomo mengatakan bahwa ternyata hidup ini sia-sia seperti menjaring angin, ya. Padahal Salomo ini adalah seorang raja, punya emas dan tidak terhitung banyaknya, punya istri aja 1000 istri, Bapak Ibu. Salomo tidak ada yang punya istri sebanyak Salomo, Bapak Ibu. Punya emas tidak bisa dihitung, Bapak Ibu, betapa kayanya Salomo. Dia punya hikmat luar biasa, bahkan dia bisa memahami bahasa binatang, Bapak Ibu. Dia sangat pintar, Bapak Ibu. Tapi dia mengatakan bahwa ternyata semua itu hanya menjaring angin atau sia-sia. Makanya Salomo tulis dalam kitab Pengkhotbah itu, kalau Bapak Ibu membaca kitab Pengkhotbah itu, ternyata Salomo tidak puas dengan hidupnya. Ternyata semua yang dia sudah dapatkan, uang, kekuasaan, semua itu dia bilang hanya seperti menjaring angin, sia-sia. Karena memang kehidupan yang benar itu adalah kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu yang harus dicari, karena itu akan memberikan kepuasan dalam jiwa kita, Bapak Ibu, ya. Yang kedua adalah, Bapak Ibu, manusia itu memandang kehidupan itu sebagai miliknya sendiri. Tapi Tuhan mau supaya kita itu memandang kehidupan ini bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita ini adalah milik Allah. Kalau kita memandang kehidupan, oh milik saya, maka kita itu akan salah memutuskan hidup kita ini. Pokoknya kita mau buat apa aja terserah, karena kita tahu bahwa hidup kita ini adalah milik kita. Makanya ada orang yang jadi pelacur, dia jual diri aja karena dia tahu ini kan diri saya gitu. Orang larang, kenapa kamu jadi pelacur? Enggak ada harga dirimu, terserah. Ini kan tubuh saya mau jual diri, saya mau ngapain, urusan saya gitu. Padahal bahwa Alkitab mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, karena roh Allah diam di dalam tubuh kita. Kita nggak punya hak untuk menjual tubuh kita ini. Makanya kalau kita memandang diri kita bahwa hidup saya ini milik Allah, berarti kita nggak boleh memakai hidup ini untuk sesuatu yang sia-sia. Kita memakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena untuk itulah kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu bukan hanya ciptakan kita untuk makan, tidur, habiskan udara, habiskan makanan di bumi, enggak, Bapak Ibu. Lebih dari itu. Tuhan menciptakan kita untuk bisa menyembah Dia, menyenangkan Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu melihat dalam Galatia pasal 2 ayat 20, ya, di situ dikatakan, baca itu. Kalau hidup kita milik Allah, berarti kita harus memakai kehidupan kita ini untuk memuliakan Allah. Bagaimana cara kita memuliakan Allah, Bapak Ibu, dengan kehidupan kita? Ya, berbeda-beda, ya. Tadi saya sudah bilang, Bapak Ibu, ya, wajah aja beda, karakter juga beda, ya. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang keras, ada yang lemah lembut, ada yang suka humoris, ada yang gak mau humor lihat, tegang-tegang aja, ya, seperti itulah karakter kita masing-masing, Bapak Ibu, ya. Tapi ketahuilah bahwa Allah memakai semua itu untuk dapat memuliakan Dia dengan apa yang kita miliki, ya sama dengan suami istri itu, ya. Ada suami yang cerewet, ya pasti dikasih istri yang pendiam, ya, yang bisa untuk mengimbangi, ya. Kalau istrinya cerewet, suaminya cerewet, waduh, mungkin stres anak-anak, mungkin kacau anak-anak. Atau suaminya diam, istrinya diam, ya repot lagi, anak-anak bingung sendiri. Sepi sekali rumah, Bapak Ibu. Saya ada suami, saya cerewet, suami diam. Itu mantap. Kalau Pak Lukas diam, Sinta yang cerewet. Jadi Ruben ya masih bagus lah. Kalau cerewet semua ya perang terus, Bapak Ibu, ya. Karena Tuhan tuh kasih gitu. Ada istri keras sekali, ada suami dikasih yang lembut, ya, supaya anak-anak itu bisa terdidik dengan baik, Bapak Ibu. Makanya kalau ada ibu yang suami keras sekali, pukul anak-anak, hantam anak-anak, keras sekali mendidik anak-anak, ada ibu yang kasih nasihat, jangan, ya, nggak sabar aja, nggak boleh gitu. Jadi anak itu masih ada ketegasannya, ada kelembutannya gitu. Kalau ibu pukul, datang lagi di mama pukul lagi, mati sudah anak. Stres anak. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan itu membentuk sebuah keluarga, memperlengkapi keluarga berbeda-beda, disatukan menjadi satu.
Sama dengan kalau kita makan itu sendok dan garpu ya, nggak mungkin makan sendok dan sendok ya. Makan sendok bukan sendok yang nggak bisa makan ya. Sendok dan garpu supaya saling melengkapi ya. Atau garpu dan garpu yang nggak bisa. Nah, demikian juga Bapak Ibu, di tempat ini kita berbeda-beda, namun Tuhan memakai kita untuk apa? Untuk bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita bilang gereja itu seperti tubuh ya. Ada mata, ada kaki, ada tangan, ada kepala, dan banyak hal Bapak Ibu ya. Nggak mungkin kepala bilang saya jalan sendiri aja jadi pocong dong. Jadi mungkin telinga bilang, mata bilang enak itu perut, kaki bilang capek kita jalan perut enak, diam aja dia yang kenyang makan enak, kita yang jalan gitu. Tapi ya tubuh kita nggak seperti itu ya. Semua harus bekerja sama ya. Itu. Yang paling enak ya perut ya. Dia hanya menikmati yang enak aja Bu. Capek gigi ya, gigi capek gitu. Gigi sakit gigi itu, tapi perut yang menikmati semua. Tapi memang Tuhan menciptakan kita Bapak Ibu seperti itu ya, punya fungsi yang berbeda-beda untuk saling melengkapi ya. Dalam hidup kita juga Bapak Ibu ya, Tuhan nggak pernah menciptakan Adam sendiri ya. Makanya Tuhan tuh kasih kepada Adam Hawa. Bukan hanya Hawa yang Tuhan kasih lagi anak-anak kepada mereka untuk membentuk sebuah keluarga. Karena Tuhan tahu kalau Adam hidup sendiri hidupnya nggak lengkap ya. Makanya Adam protes gitu. Ketika Tuhan tempatkan di Taman Eden, Tuhan kasih burung ada pasangannya, sapi ada pasangannya, Adam nggak ada pasangan. Adam protes sama Tuhan, protes. Tuhan nggak adil Tuhan, masa semua punya pasangan, saya nggak punya pasangan. Makanya Tuhan pikir ya benar juga ya. Dibuat Adam tidur, diambil tulang rusuk Adam dan dibangunkan Hawa kepada Adam. Ya, jadi istri itu adalah tulang rusuk dari suami ya, bukan tulang kering ya, untuk ditendang-tendang atau dipukul. Tapi tulang rusuk ya. Karena istri diambil dari tulang rusuk, bagian yang paling terdekat dekat dengan hati seorang lelaki Ibu ya. Bukan tulang kaki injak dipukul ya. Nah, itu. Jadi ketika ada anak Hawa hidup Bapak Ibu, kayaknya nggak lengkap juga. Mereka pikir ada yang kurang ini. Ternyata mereka masih kurang anak-anak. Dikasih lagi anak-anak kepada mereka, sehingga lengkaplah keluarga itu Bapak Ibu. Sehingga keluarga itu bisa memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu, kita hidup ditempatkan di bumi ini bukan untuk hidup sendiri, tapi kita harus bersosialisasi dengan orang lain ya. Harus bisa bekerja sama dengan orang lain ya, sama dengan Bapak Ibu ya. Kalau saya sendiri yang di sini jadi pendeta sendiri Bapak Ibu, nggak ada jemaat, bingung sendiri saya mau ngomong sama siapa. Atau Bapak Ibu juga seperti itu ya. Itu. Kalau ada yang jadi presiden tapi nggak ada rakyat ya sama aja, nggak bisa Bapak Ibu. Nah, itu. Setiap kita ditempatkan oleh Tuhan dengan karunia dan karakter yang berbeda-beda untuk saling melengkapi Bapak Ibu. Nah, jadi intinya adalah Bapak Ibu, hidup ini bukanlah sementara di bumi ini. Ada kehidupan yang jauh lebih lama, jauh lebih kekal, yaitu kehidupan ketika kita dipanggil Tuhan. Itu kehidupan yang sesungguhnya Bapak Ibu. Karena hidup kita ini milik Allah, berarti Allah lah yang menentukan berapa lama kita hidup di bumi ini Bapak Ibu. Jadi bukan berapa lama kita hidup, yang paling penting adalah seberapa berguna ketika kita hidup di muka bumi ini Bapak Ibu ya. Jadi masalah mati dan hidup bukan urusan kita Bapak Ibu ya. Kalau Tuhan bilang, oh kamu akan umur 50 tahun, walaupun kita sakit apa, makanya ada orang yang kena kanker, udah dibilang dokter, oh hidupmu 55 bulan lagi. Tapi ternyata nggak mati-mati, ya, masih dikasih umur panjang. Ada yang sehat-sehat, nggak ada masalah, tiba-tiba udah dipanggil Tuhan. Nah, karena kehidupan memang seperti itu. Jadi kehidupan kita Bapak Ibu, sebagai orang percaya kita nggak perlu takut kepada namanya kematian.
Tapi kalau ditanya mau mati nggak takut ya pasti ya. Tapi sebenarnya nggak perlu kita takutkan ya. Karena kalau saya tanya Bapak Ibu sore hari ini kira-kira siapa sih yang nggak akan bakal mati sore hari ini? Ada nggak yang bisa lolos dari kematian? Nggak ada ya. Nggak tahu, kita semua di dunia ini pasti akan mati Bapak Ibu. Cuma nggak tahu aja berapa lama kita, tanggal berapa kita dipanggil Tuhan itu. Saya juga nggak tahu saya kapan gitu Bapak Ibu, juga nggak tahu Bapak Ibu. Tinggal tunggu giliran. Karena kita mengatakan bahwa hidup ini adalah sementara aja Bapak Ibu. Hidup ini sama seperti uap kata Alkitab, sebentar kelihatan lalu lenyap Bapak Ibu. Karena hidup ini singkat, mari kita mempergunakan kehidupan yang singkat ini dengan sebaik mungkin ya. Jangan kita bermain-main dengan kehidupan kita, kesana kemari nggak ada jelasnya Bapak Ibu. Karena waktu Tuhan memanggil kita ya, kita masih kesana kemari Bapak Ibu, kita akan menyesal Bapak Ibu. Tapi kalau kita berjalan dalam tujuan Tuhan, waktu Tuhan manggil kita pun kita tuh senyum-senyum aja. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang Kau berikan. Ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Enak aja kita mati. Tapi kalau hidupnya nggak benar Bapak Ibu, mau mati susah Bapak Ibu. Waduh, kayaknya mau ikhlas mati. Tapi kalau Bapak Ibu hidup sesuai dengan rencana Tuhan ya. Karena Paulus mengatakan bahwa hidup ini adalah untuk Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Jadi orang Kristen itu mati adalah sebuah keuntungan ya, bukan yang perlu disesali Bapak Ibu. Ya. Oke, kita langsung aja dengan cepat. Bagaimana supaya kita berjalan dalam tujuan Allah Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah mentaati firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan itu seperti jalan atau peta bagi kita ya, apa yang harus kita lakukan ya. Firman itu yang Tuhan kasih supaya kita berjalan sesuai dengan firman-Nya Bapak Ibu ya. Sama dengan kalau kita mau ke satu tempat, ada petanya, ada jalannya ya. Kita akan ke sini, jalan ini tembus di sini ya. Ya. Firman Tuhan juga seperti itu, adalah satu-satunya cara yang Tuhan berikan kepada kita supaya menuntun kita kepada kebenaran Bapak Ibu ya. Yang berikut adalah penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Penyerahan hidup kepada Tuhan. Jadi dalam hidup ini kita mau selalu berserah kepada Tuhan, karena memang hidup kita ini bukan milik kita, tapi hidup kita ini adalah milik Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita serahkan kepada Tuhan ya, karena hidup kita bukan milik kita, hidup kita ini milik Tuhan. Kalau Tuhan kasih 60 tahun, puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih 80 tahun umur panjang, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan ambil 50 tahun aja kamu, ya puji Tuhan juga Bapak Ibu. Karena itu bukan urusan kita Bapak Ibu. Karena memang di dunia ini hanyalah sementara, tapi ada kehidupan yang lebih kekal, yaitu bersama Dia di dalam kerajaannya Bapak Ibu ya. Kalau di dunia ini kita lahir masih bayi, tiba-tiba kita menjadi seorang pemuda yang kuat sekali ya. Nanti 20 tahun tambah kuat, 40 tahun mulai loyo, 50 tahun mulai loyo, 60 tahun sakit-sakitan, 70 tahun udah pakai tongkat, 50 tahun sudah digendong, hanya 90 tahun kencing di celana pakai pampers. Cara ini, karena itu akan berakhir. Carilah kehidupan yang kekal ya. Banyak hal yang kita nggak ngerti, namun Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk menjaga dan memelihara kita semua Bapak Ibu. Oke, kita terakhir Bapak Ibu, yang terakhir lah karena sudah agak gelap. Marilah kita mengakhiri kehidupan kita di bumi ini dengan sebaik mungkin ya. Yohanes 19 ayat 30, ketika Yesus disalibkan, Dia berkata, sudah selesai, ke dalam tangan-Mu aku serahkan nyawaku. Nah, demikian juga dengan kita Bapak Ibu ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu berjalan dalam tujuan Allah, di akhir hidup Bapak Ibu nggak menyesal. Yohanes 19 ayat 30. Ya, sama dengan kita mungkin seperti itu ya. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, di akhir hidup kita bisa mengatakan, Tuhan terima kasih buat kehidupan yang Tuhan berikan, sudah selesai. Kalau orang yang hidupnya nggak
apa enggak benar Bapak Ibu, enggak ada tujuan yang mau mati. Oh Tuhan jangan kasih mati dulu Tuhan, saya takut mati Tuhan, saya takut mati, belum saatnya saya mati, ya takut setengah mati, karena mungkin selama hidupnya dia enggak jalan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi itu aja mungkin Bapak Ibu renungan firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Kiranya Bapak Ibu dapat menangkapnya. Pakailah hidup kita dengan sebaik mungkin, ya. Jangan sia-siakan hidup yang berharga ini, melainkan kita memperoleh kehidupan yang kekal, ya. Tuhan sangat mengasihi kita semua karena kita adalah milik Allah. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu berjalan dalam jalan Bapak Ibu sendiri, atau Bapak Ibu berjalan dalam hawa nafsu Bapak Ibu sendiri, mulailah kembali kepada Tuhan dan bilang, Tuhan apa yang Engkau mau dalam kehidupan saya? Karena hidup kita ini bukan milik kita. Jadi mari kita mempergunakan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Karena kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak bisa diulang lagi, ya. Selama kita masih hidup dan bernafas, mari kita mempergunakan kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Mungkin Bapak Ibu mengatakan bahwa masa lalu saya begitu banyak dosa, hidup saya begitu jahat di masa lalu. Tapi tidak apa-apa, karena ada masa depan Bapak Ibu. Masa lalu kita mungkin kita nggak bisa rubah, ya, tapi ada masa depan kita yang kita bisa rubah. Dengan sisa hidup kita, dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar, ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.